Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-90. Soal yang pertama, untuk mengatasi dampak negatif media sosial, langkah apa yang akan Anda ambil? A. Meninggalkan tanpa perhatian jika ada komentar kasar di media sosial. B. Memiliki 2 akun media sosial. C. Menggunakan nama samaran saat bermedia sosial. D. Menggunakan media sosial secara produktif untuk pekerjaan dan menjaga hubungan. E. Membatasi penggunaan media sosial hanya pada platform tertentu. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan D. Menggunakan media sosial secara produktif untuk pekerjaan dan menjaga hubungan. Soal nomor 2, Anda harus melaporkan suatu pekerjaan dengan cepat, tetapi komputer yang biasa Anda gunakan untuk membuat laporan rusak. Satu-satunya perangkat komputer yang tersedia adalah sebuah notebook dengan sistem operasi dan software pengolah teks terbaru yang belum Anda kuasai. Bagaimana sikap Anda? A. Anda membuat laporan secara manual dan meminta bantuan orang yang bisa menggunakan notebook baru untuk mengetik laporan sesuai dengan format yang diperlukan. B. Anda akan segera mencari jasa servis komputer untuk memperbaiki komputer sehingga Anda bisa menggunakan komputer untuk membuat laporan pekerjaan. C. Anda meminta bantuan dari seseorang yang sudah terbiasa menggunakan notebook baru untuk membuat laporan pekerjaan Anda. D. Anda berusaha untuk mengerjakan laporan menggunakan notebook baru sambil mencari literatur di internet mengenai cara penggunaannya. E. Anda seharusnya sangat semangat untuk menyelesaikan laporan. Namun, karena komputer rusak, Anda menunda pembuatan laporan hingga komputer Anda diperbaiki oleh kantor. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan D. Anda berusaha untuk mengerjakan laporan menggunakan notebook baru sambil mencari literatur di internet mengenai cara penggunaannya. Soal nomor 3, Anda adalah seorang karyawan yang sangat berdedikasi dalam pekerjaan di perusahaan ternama. Namun, suatu hari Anda secara tidak sengaja membuat kesalahan serius yang merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Bekerja keras untuk memperbaiki masalah tersebut sebagai wujud tanggung jawab kepada perusahaan. B. Menghubungi seorang ahli IT untuk memperbaiki kerusakan pada sistem dan database perusahaan. C. Segera melaporkan insiden ini kepada atasan Anda dan bersedia mengambil tanggung jawab dengan menanggung biaya perbaikan sistem dan database dari gaji bulan ini. D. Mencari saran dari rekan kerja tentang cara memperbaiki kerusakan di sistem dan database perusahaan. E. Tetap tenang dalam situasi ini dan berharap sistem dan database akan pulih dengan sendirinya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan B. Menghubungi seorang ahli IT untuk memperbaiki kerusakan pada sistem dan database perusahaan. Soal nomor 4, ketika gerakan militan semakin berkembang di kalangan mahasiswa, apa yang bisa Anda lakukan sebagai mahasiswa agar tidak terlibat dalam radikalisme? A. Fokus pada pencapaian akademik tanpa ikut dalam organisasi. B. Meningkatkan spiritualitas melalui aktivitas keagamaan. C. Memilih dengan bijak organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang ingin diikuti. D. Melaporkan jika ada organisasi yang mencurigakan kepada pihak berwajib. E. Selektif dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan C. Memilih dengan bijak organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Soal nomor 5. Anda baru saja pindah ke kompleks perumahan dan menyaksikan keluarga Pak Joni yang merupakan tetangga dekat Anda sering diabaikan oleh tetangga-tetangga lainnya karena perbedaan agama yang mereka anut. Bagaimana sikap Anda dalam situasi ini? A. Mengizinkan Pak Joni dan keluarganya tinggal di kompleks tersebut sambil menyarankan agar mereka menjaga privasi dalam menjalankan kegiatan keagamaan mereka. B. Membuka dialog dengan tetangga-tetangga Anda dan mencoba membuat mereka sadar bahwa menerima keberagaman adalah kunci untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis.
C. Memberikan dukungan kepada Pak Joni dan keluarganya dengan memberi mereka kesempatan untuk berbicara kepada masyarakat dan menyampaikan perasaan mereka tentang perlakuan diskriminatif yang mereka alami. D. Mengedukasi tetangga-tetangga Anda tentang pentingnya menghormati keberagaman agama dan bahwa hal ini tidak seharusnya menjadi masalah yang perlu diperdebatkan. E. Mendorong tetangga-tetangga Anda untuk memberikan kesempatan kepada Pak Joni dan keluarganya untuk tinggal dengan tenang di kompleks perumahan ini. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan B. Membuka dialog dengan tetangga-tetangga Anda dan mencoba membuat mereka sadar bahwa menerima keberagaman adalah kunci untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Soal nomor 6, rumah impian yang diidam-idamkan telah selesai dibangun. Rencananya, minggu depan Anda akan mengadakan acara syukuran atas selesainya pembangunan tersebut dengan acara makan-makan. Namun, ada hal kecil yang secara tiba-tiba merusak rencana tersebut. Maka Anda akan A. Sangat sedih dan marah sekali karena hal kecil mampu merusak rencana besar yang telah Anda atur. B. Melakukan evaluasi menyeluruh. C. Tidak bisa dipungkiri, tentu saja Anda marah. D. Menarik diri dari rencana karena butuh waktu menenangkan diri. E. Memarahi semua pihak yang juga ikut bertanggung jawab akan hal ini sampai rasa panas di hati reda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan B. Melakukan evaluasi menyeluruh. Soal nomor 7. Anda bekerja sebagai satpam di sebuah kantor cabang bank swasta. Setelah bertugas sepanjang shift malam, pagi ini Anda berniat untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Namun sesaat sebelum Anda pulang, Anda melihat sebuah KTP yang jatuh terletak di dekat mesin ATM. Setelah melihatnya, Anda menduga bahwa KTP tersebut milik nasabah yang terjatuh ketika menarik uang di mesin ATM. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mengambilnya dan menaruh KTP tersebut di kantor security dan menunggu pemiliknya datang mencari. B. Menghubungi rekan yang bekerja di shift berikutnya dan menitipkan KTP tersebut kalau-kalau pemilik KTP datang mencari. C. Menyerahkan KTP tersebut ke kantor polisi karena biasanya orang yang kehilangan KTP akan datang ke kantor polisi. D. Pergi menemui pegawai bank dan memintanya mencari nama serta kontak nasabah sesuai dengan nama yang tertera di KTP tersebut. E. Meminta rekan di shift berikutnya untuk menghubungi pegawai bank karena shift Anda sudah berakhir. Silahkan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D, yaitu pergi menemui pegawai bank dan memintanya mencari nama serta kontak nasabah sesuai dengan nama yang tertera di KTP tersebut. Soal nomor 8. Anda merupakan seorang petugas delivery di sebuah toko swalayan di daerah Anda. Suatu hari, Anda mendapat tugas untuk mengantarkan isi ulang tabung gas LPG 12 kg ke rumah salah satu pelanggan toko Anda. Ketika Anda mengantarkan tabung gas tersebut ke alamat yang sesuai, ternyata di dalam rumah tersebut hanya ada seorang lansia dan pegawai rumah tangga. Yang Anda lakukan adalah A. Memberikan tabung gas tersebut kepada pegawai rumah tangga dan memintanya memberikan tabung yang kosong. B. Mengambil tabung gas kosong dan segera kembali ke toko karena Anda sudah mendapat tugas pengantaran yang lain. C. Menawarkan bantuan untuk memasangkan tabung gas tersebut supaya siap digunakan. D. Membantu membawakan tabung gas sampai ke dapur agar tidak perlu dipindahkan lagi. E. Menjelaskan tutorial memasangkan gas karena Anda khawatir mereka tidak bisa melakukannya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan C. Menawarkan bantuan untuk memasangkan tabung gas tersebut supaya siap digunakan. Soal nomor 9. Anda telah menyelesaikan semua tugas kerja Anda, namun masih ada waktu sekitar 2 jam lebih pada jam kerja hari ini. Tindakan yang Anda ambil adalah A. Menggunakan sisa waktu di kantor dengan mengakses internet untuk mengunjungi situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. B. Menggunakan waktu luang setelah lelah bekerja untuk berbincang-bincang dengan rekan kerja lain. C. Menyukai membaca tabloid infotainment. D. Menghabiskan waktu dengan chatting bersama teman lama. E. Memanfaatkan waktu untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Silakan teman-teman jawab.
Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan E, memanfaatkan waktu untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Soal nomor 10, Anda bekerja sebagai customer service dan menjadi kewajiban Anda untuk memberikan pelayanan terbaik pada siapapun. Saat itu, Anda sedang memberikan pelayanan kepada salah satu tamu. Tiba-tiba datang seorang tamu VIP yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar di kantor Anda dan meminta dilayani terlebih dahulu tanpa antri. Padahal masih ada banyak tamu lain yang mengantri. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda memilih untuk tidak menghiraukan tamu VIP tersebut. B. Anda tetap fokus pada pelayanan yang sedang Anda berikan dan biasa saja melihat tamu VIP tersebut. C. Anda langsung melayani tamu VIP dengan senang hati tanpa memperhatikan antrian yang sudah ada. D. Anda menyarankan tamu VIP tersebut untuk datang lagi pada jam istirahat agar bisa melayani tanpa harus antri. E. Anda tetap melayani tamu sesuai dengan antrian yang ada dan meminta tamu VIP tersebut untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda akan menghubungi atasan Anda untuk melihat apakah ada petugas lain yang dapat melayani tamu VIP tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan E. Anda tetap melayani tamu sesuai dengan antrian yang ada dan meminta tamu VIP tersebut untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda akan menghubungi atasan Anda untuk melihat apakah ada petugas lain yang dapat melayani tamu VIP tersebut. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.